Di sebuah negeri yang luas dan subur bernama Singgah, dikelilingi oleh gunung-gunung yang menjulang tinggi seperti pucuk pohon yang menjangkau langit dan hutan yang lebat dengan pohon-pohon yang tua. Hiduplah seorang raja bernama Kandara. Dia adalah putra dari Raja Prabu yang bijak dan penuh kasih. Tapi semenjak ayahnya meninggal meninggalkannya sendirian di Singgasan, sifat yang buruk yang dulu tertutup mulai muncul perlahan-lahan, seperti air yang merembes melalui celah batu. Negeri itu memang indah. Ladang padi yang hijau meluas seperti permadani hijau yang tak berujung, menghasilkan beras yang banyak setiap musim. Sungai-sungai yang jernih mengalir dengan lambat, memberinya air yang segar untuk warga minum dan bercocok tanam. Dan warganya, mereka rajin, setia, dan selalu bersyukur. Tapi sayangnya, Raja Kandara melihat semua ini bukan sebagai anugerah, melainkan sebagai hasil dari kehebatannya sendiri yang tiada tara. Setiap hari, ketika matahari mulai menyinari puncak gunung, Raja Kandara akan keluar dari istananya yang megah. Dibangun dari batu putih yang halus, dan atapnya ditutupi dengan lempengan logam emas yang berkilauan di sinar matahari. Dia naik kereta yang ditarik oleh 8 kuda putih yang berkulit halus seperti sutra, dengan bulu ekor yang terikat dengan pita warna emas. Dia mengenakan baju kerajaan yang dibuat dari kain sutra paling mahal, dipenuhi permata-permata yang berkilau, dan mahkota yang terbuat dari emas dan berlian yang memancarkan cahaya terang. Saat kereta melintas di jalan-jalan kota yang rata, warganya harus bersujud di tanah, kepala menoleh ke bawah sampai ia lewat. Ini adalah tanda hormat yang pantas untuk orang yang terhebat di dunia, katanya kepada para pembantunya yang selalu mengikutinya dengan diam, hati penuh kesedihan. Sangat sering, warga yang berani datang ke istana untuk meminta bantuan akan ditolak mentah-mentah, tanpa sedikit pun perhatian. Seorang nenek bernama Mbah Siti, dengan rambut putih seperti salju dan badan yang bungkuk karena usia, datang ke istana dengan mata yang merah dari menangis. Dia memohon agar Raja Kandara mengirim pasukan untuk mencari cucunya yang berusia 7 tahun, yang hilang ketika bermain di hutan dekat desa. Tapi Raja Kandara hanya tertawa dengan bunyi yang keras dan merendahkan. Mengapa saya harus menyia-nyiakan waktu dan tenaga untuk seekor anak kecil yang tidak berharga? Katanya, dia cuma seorang anak petani yang nantinya cuma akan bekerja di ladang, tidak akan pernah berguna untuk Singgah atau untukku. Lalu dia menyuruh penjaganya yang besar untuk mengusir Mbah Siti keluar tanpa mau mendengar lagi suaranya yang menangis. Beberapa hari kemudian, seorang pemimpin desa bernama Ki Adi yang cerdas dan penuh perhatian datang ke istana dengan hati yang penuh harapan. Dia membungkuk menghormati Raja Kandara sebelum berbicara. "Tuanku Raja Kandara," ucapnya dengan suara yang lembut tapi tegas. "Saya telah mengamati ladang padi di daerah utara. Di musim kemarau, airnya selalu kurang, sehingga panennya kecil dan warga sering kelaparan. Saya pikir, jika kita membangun saluran irigasi yang lebih baik dari sungai utama ke sana, ladang itu akan menghasilkan lebih banyak beras, dan warga tidak akan lagi menderita." Tapi kata-katanya hanya membuat Raja Kandara marah. "Apa yang tahu kamu tentang bercocok tanam dan memerintah?" teriaknya dengan mata yang memerah karena kemarahan. "Kamu hanya seorang pemimpin desa yang bodoh. Saya sudah tahu semua yang terbaik untuk Singgah ini. Tidak perlu saranmu yang tidak berguna. Pergi dari sini sebelum saya marah dan melakukan sesuatu yang tidak baik." Ki Adi keluar dengan kepala terkulai, hati penuh sedih karena saran yang baiknya tidak diterima sama sekali. Hari demi hari, keegoisan dan sombongnya Raja Kandara semakin membesar, seperti pohon yang tumbuh terlalu cepat dan melupakan akarnya. Dia mulai memungut pajak yang sangat tinggi. Setengah dari hasil panen warga harus diberikan ke istana, tanpa ada alasan yang jelas. Dia menggunakan uang itu untuk membeli barang-barang mahal yang hanya dia bisa nikmati. Pakaian dari kain sutra yang diimpor dari negeri jauh, perhiasan yang berkilauan dari logam mulia, dan makanan yang mahal yang disiapkan oleh koki terbaik dari seluruh daerah. Sementara itu, warganya mulai menderita. Banyak yang tidak punya cukup makanan untuk keluarga, tempat tinggal yang layak, atau obat ketika sakit.
Beberapa keluarga bahkan terpaksa meninggalkan singgah untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negeri lain. Meninggalkan ladang dan rumah yang telah ditinggali oleh nenek moyang. Tapi Raja Kandara tidak peduli. Dia hanya peduli dengan kesempurnaan dirinya sendiri dan kemegahan istananya yang terus bertambah. Dia bahkan memerintahkan untuk membangun menara yang sangat tinggi di bagian belakang istana, setinggi 10 lantai, sehingga dia bisa melihat seluruh singgah dari atas. Dari sini, saya bisa melihat bagaimana semua orang hidup di bawah kekuasaan saya yang hebat, katanya dengan bangga yang melampaui batas, sambil melihat ke bawah dari ketinggian yang membuat orang pusing. Saat menara itu dibangun, dia memaksa warga untuk bekerja tanpa bayaran, dari pagi sampai malam. Banyak yang pingsan karena lelah dan kelaparan, tapi Raja Kandara hanya menyuruh mereka bekerja lebih cepat. "Jika kamu tidak bekerja, kamu tidak akan mendapatkan makanan," teriaknya, tanpa merasa kasihan sedikit pun. Suatu hari, ketika menara itu hampir selesai, seorang tua yang berpakaian sederhana datang ke istana. Rambutnya putih seperti salju, dan matanya memancarkan cahaya yang tenang dan penuh pengetahuan, seolah-olah dia telah melihat semua yang terjadi di dunia. Dia membawa tongkat kayu yang tua dan bercak daun, yang tampaknya telah menemani dia berjalan jauh-jauh. Saat dia memasuki halaman istana, penjaga mencoba mengusirnya dengan tongkat. "Jangan masuk. Raja Kandara tidak mau melihat pengemis semacammu," katanya dengan suara yang keras. Tapi tua itu hanya tersenyum dengan tenang dan melangkah maju. Dan tiba-tiba penjaga merasa lemah dan tidak bisa bergerak, seolah-olah ada kekuatan yang lembut, tapi kuat yang menahan dia. Tua itu memasuki ruang tamu istana yang luas, di mana Raja Kandara sedang duduk di singgasan emasnya yang megah. Dia tidak membungkuk menghormati, hanya berdiri tegak dan melihat Raja Kandara dengan mata yang tenang. "Hai, Raja Kandara," ucapnya dengan suara yang lembut tapi tegas, seolah-olah berbicara dengan sahabatnya sendiri. "Saya datang dari jauh, melintasi gunung dan sungai, untuk memberimu nasihat yang tulus. Hapuslah sifat sombongmu yang memblokir hatimu, dan perhatikan wargamu yang sedang menderita. Jika tidak, keburukan yang besar akan menimpa singgah ini." Gunung yang tidur di ujung negeri itu, Gunung Api Semeru, akan bangkit dari tidurnya, dan semua yang kamu miliki akan hancur dalam sekejap. Raja Kandara melihat tua itu dengan marah yang luar biasa. Darahnya naik ke kepala, dan dia ingin melompat dari singgasannya. "Siapa kamu yang berani mengancam saya?" teriaknya dengan suara yang keras sampai dinding istana bergema. "Kamu hanya seorang tua yang tidak berharga, berpakaian buruk. Saya adalah raja yang kuat. Bahkan dewa tidak berani mengganggu saya. Pergi dari sini sekarang, sebelum saya perintahkan untuk menangkapmu dan memasukkanmu ke dalam penjara yang gelap itu." Tua itu hanya tersenyum lagi, tanpa merasa takut. "Aku adalah seorang pemikir yang telah berjalan ke banyak negeri selama ratusan tahun," katanya. "Saya telah melihat raja-raja yang sombong sepertimu. Mereka semua berpikir bahwa mereka adalah Tuhan di bumi, tidak terbatas oleh apa-apa. Tapi akhirnya, mereka semua mendapatkan akibat yang buruk, karena hati mereka telah hilang dari kebaikan. Tapi jika kamu tidak mau mendengar, biarlah begitu. Tapi ingatlah kata-kataku. Ketika bencana tiba, tidak ada kekuatan di dunia yang bisa menyelamatkanmu jika kamu tidak memiliki hati yang baik untuk orang lain." Kemudian, tanpa kata-kata lagi, tua itu menghilang seperti hanyut angin, meninggalkan Raja Kandara yang terkejut dan semakin marah. Dia berpikir itu hanyalah sihir atau omong kosong dari seorang tua yang gila. Raja Kandara melanjutkan pekerjaan membangun menara, bahkan memerintahkan untuk menambah tingginya lagi sehingga lebih tinggi dari sebelumnya. Beberapa minggu kemudian, menara itu akhirnya selesai. Dia naik ke atasnya dengan langkah yang bangga dan melihat seluruh singgah yang terbentang di bawahnya. Ladang padi yang hijau, sungai yang jernih, dan rumah-rumah yang kecil. "Lihatlah, bagaimana semua ini milik saya," katanya dengan bangga yang melampaui batas. Tapi pada saat yang sama, dia merasakan getaran yang lemah di tanah. Seolah-olah bumi sedang berdebar.
Apa itu? Katanya dengan bingung, memegang tembok menara agar tidak terjatuh. Getaran itu semakin kuat, sampai istana pun mulai bergoyang, dan benda-benda di dalamnya jatuh ke lantai. Warga yang bekerja di sekitar istana berlari ketakutan, menyebar ke segala arah. Tiba-tiba, dari arah gunung api Semeru yang jauh, terdengar bunyi ledakan yang sangat keras, seolah-olah langit dan bumi bersatu. Api dan asap menyembur keluar dari puncak gunung, menjulang tinggi ke langit. Lava yang panas dan merah seperti darah mulai mengalir menurun ke arah kota, menghancurkan segala yang ada di depannya. Abu yang tebal dan hitam mulai turun dari langit, menutupi sinar matahari dan membuat siang menjadi malam yang gelap. Kemudian, hujan turun dengan sangat lebat, seperti air yang tuang dari ember besar, sehingga sungai-sungai meluap dan menenggelamkan ladang padi dan rumah-rumah. Badai yang kencang meniup dengan kuat, merobohkan pohon-pohon yang tua, bangunan-bangunan yang kecil, dan bahkan bagian dari menara yang baru saja selesai dibangun. Batu dan kayu terbang ke segala arah, membuat suara yang nyaring. Warganya terkejut dan ketakutan, hati penuh rasa putus asa. Mereka mengambil apa yang bisa diambil, sepotong baju, sejumlah beras, atau barang-barang berharga, dan berlari ke istana untuk mencari perlindungan dan bantuan dari Raja Kandara. Tapi ketika mereka tiba di istana, mereka melihat bahwa istana yang megah itu juga terkena dampak bencana. Atapnya roboh, temboknya retak, dan bagian depan istana terbakar oleh lava yang menyebar ke sana. Raja Kandara berdiri di tengah reruntuhan istananya, mengenakan baju kerajaan yang roboh dan kotor, dan mahkotanya yang terlepas dari kepalanya, tergeletak di tanah yang basah. Dia kedinginan, lapar, dan ketakutan, perasaan yang dulu dia tidak pernah rasakan. Dia melihat warganya yang menderita di depannya. Beberapa terluka dengan luka di badan, beberapa menangis karena kehilangan keluarga, dan semua ketinggalan tanpa tempat tinggal dan makanan. Tiba-tiba, dia melihat Mbah Siti yang tadi dia usir. Dia sedang memegang tangan seorang anak kecil yang cantik, yang tampaknya adalah cucunya yang hilang. Mbah Siti melihatnya, tapi tidak marah, hanya dengan mata yang penuh kasihan, seolah-olah melihat seorang anak yang salah. Pada saat itu, sesuatu berubah di dalam hati Raja Kandara. Semua kebanggaan dan sombongnya hilang seperti es yang mencair di musim panas. Air mata mulai mengalir dari matanya, menetes ke tanah yang basah. "Aku bersalah," katanya dengan suara yang lembut dan bergetar, seolah-olah sulit untuk berbicara. "Aku telah terlalu sombong dan egois. Aku telah melupakan tugasku sebagai raja, tugasku untuk melindungi dan memelihara wargaku yang setia. Semua ini, bencana ini, terjadi karena kesalahanku yang besar untuk singgah." Dia berjalan perlahan ke tengah kelompok warga, yang melihatnya dengan perasaan yang bercampur, ada yang marah, ada yang sedih, dan ada yang merasa kasihan. Ki Adi yang tadi dia usir maju ke depan, berdiri tegak di depannya. "Kita semua menderita sekarang, Raja Kandara," ucapnya dengan suara yang tenang dan penuh kebijaksanaan. "Kita kehilangan rumah, ladang, dan keluarga yang dicintai. Tapi jika kamu benar-benar bersedia mengubah dirimu, jika kamu benar-benar ingin membenarkan kesalahanku, maka kita bisa bekerja bersama untuk membangun kembali singgah kita. Karena negeri ini bukan milikmu saja, itu milik kita semua, yang hidup dan bekerja bersama di sini." Raja Kandara mengangguk dengan harapan yang kecil, matanya masih basah karena menangis. "Saya akan mengubah diriku," katanya dengan tegas, seolah-olah membuat janji dengan diri sendiri dan dengan semua warga. "Saya akan berhenti memungut pajak yang tinggi. Saya akan memberikan semua sisa makanan dan barang di istana untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Saya akan mendengarkan saranmu semua, tidak lagi merasa bahwa saya lebih pintar. Saya akan bekerja untuk kesejahteraan singgah, bukan untuk diri saya sendiri. Tolong, berikan saya kesempatan untuk membenarkan kesalahanku. Saya bersumpah, saya akan menjadi raja yang berbeda." Warganya berbicara antara satu sama lain. Suara mereka lembut dan penuh pertimbangan.
Beberapa masih marah karena mereka telah menderita banyak karena kesombongannya. Tapi yang lain merasa bahwa semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, bahkan seorang raja. Akhirnya, mereka setuju untuk memberinya kesempatan. Mulai dari hari itu, Raja Kandara benar-benar mulai mengubah dirinya, langkah demi langkah. Dia pertama-tama memerintahkan untuk menggunakan semua sisa makanan, pakaian, dan obat di istana untuk dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Kemudian, dia bekerja bersama Ki Adi dan pemimpin desa lainnya untuk membuat rencana yang baik untuk membangun kembali Singgah. Mereka membangun tempat tinggal sederhana tapi kuat untuk yang kehilangan rumah, menanam benih padi baru di ladang yang belum terendam oleh air, dan membangun saluran irigasi seperti yang Ki Adi sarankan tadi. Dan kali ini, Raja Kandara mendengarkan setiap saran dengan hati yang terbuka. Proses perubahannya tidak semudah itu. Kadang-kadang, kebiasaan sombongnya yang lama masih muncul. Dia ingin memutuskan segala sesuatu sendirian, atau merasa bahwa dia lebih tahu. Tapi setiap kali itu terjadi, warga akan mengingatkannya dengan lembut, dan dia akan menyadari kesalahannya dan minta maaf dengan tulus. Dia juga mulai belajar dari warga, dari petani yang tahu bagaimana menanam padi dengan baik agar menghasilkan banyak, dari tukang kayu yang tahu bagaimana membangun rumah yang kuat untuk menahan badai, dan dari nenek-nenek yang tahu cerita dan kebijaksanaan nenek moyang yang bisa memberinya petunjuk. Beberapa bulan kemudian, abu dari gunung berapi mulai hilang perlahan-lahan, dan langit kembali cerah. Matahari menyinari lagi Singgah, memberikan cahaya dan panas. Ladang padi mulai tumbuh lagi, hijau dan segar. Rumah-rumah mulai dibangun kembali, satu persatu. Singgah tidak lagi memiliki istana yang megah atau menara yang tinggi, tapi itu memiliki sesuatu yang lebih berharga. Warga yang bekerja bersama, saling membantu ketika ada yang kesulitan, dan hati yang penuh kasih. Raja Kandara sekarang tinggal di rumah yang sederhana tapi nyaman, di tengah warga, bukan di istana yang terpisah. Dia tidak lagi naik kereta yang ditarik kuda, tapi berjalan-jalan di jalan-jalan kota, menyapa warga dengan senyum hangat dan mendengarkan cerita mereka dengan hati yang terbuka. Warga mulai mencintai dan menghormati dia lagi, bukan karena kekuasaannya atau kemegahannya, melainkan karena kebaikan hatinya dan kesediaannya untuk melayani mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berjalan di hutan yang mulai pulih, melihat pohon-pohon yang baru tumbuh dan burung yang menyanyi, dia melihat tua yang datang ke istana dulu. Tua itu berdiri di dekat pohon beringin yang besar, tersenyum dengan tenang. "Kamu telah berubah, Raja Kandara,"